Setiap hari miliaran orang membuka peta digital, percaya bahwa mereka sedang melihat seluruh dunia. Namun kenyataannya, ada tempat-tempat di bumi yang sengaja dihapus. Bukan karena tidak ada, tetapi karena kita tidak seharusnya menemukannya. Sejak kecil kita diajarkan bahwa dunia sudah dipetakan sepenuhnya. Setiap benua memiliki nama, setiap negara memiliki batas, dan setiap sudut bumi seolah telah diketahui manusia. Dengan satu sentuhan layar, kita bisa melihat gunung di ujung dunia, jalan kecil di kota asing, bahkan rumah seseorang dari satelit yang mengorbit ribuan kilometer di atas kepala kita. Teknologi membuat kita percaya tidak ada lagi rahasia yang tersisa. Namun kenyataannya jauh berbeda. Para ilmuwan memperkirakan bahwa sebagian besar permukaan planet ini masih belum benar-benar dipahami manusia. Lautan terdalam belum dijelajahi sepenuhnya. Hutan lebat masih menyimpan wilayah yang belum pernah diinjak. Dan yang lebih mengejutkan, beberapa tempat justru sengaja tidak ditampilkan secara utuh. Bukan karena teknologi tidak mampu, tetapi karena ada alasan tertentu mengapa lokasi-lokasi tersebut tidak boleh diketahui publik. Jika diperhatikan dengan teliti, peta digital modern menyimpan keanehan kecil. Beberapa wilayah terlihat buram. Ada area yang resolusinya tiba-tiba menurun drastis. Bahkan ada tempat yang tampak seperti potongan kosong, seolah sesuatu sengaja dihapus. Banyak orang menganggap ini hanyalah kesalahan teknis. Namun bagi sebagian peneliti independen, pola tersebut terlalu konsisten untuk disebut kebetulan. Mengapa di era satelit super canggih, masih ada tempat di bumi yang tidak bisa dilihat dengan jelas? Menariknya, fenomena ini bukan hal baru. Berabad-abad sebelum teknologi digital, peta dunia sudah digunakan sebagai alat kekuasaan. Pada masa kerajaan dan kolonialisme, peta bukan sekedar alat navigasi, tetapi juga senjata informasi. Wilayah tertentu sengaja disembunyikan dari publik. Jalur perdagangan dirahasiakan, dan beberapa lokasi hanya diketahui oleh segelintir orang. Menguasai peta berarti menguasai dunia. Bahkan hingga abad ke-20, banyak negara merahasiakan lokasi fasilitas penting mereka. Kota penelitian, pangkalan militer, laboratorium rahasia. Beberapa kota bahkan tidak pernah muncul di atlas resmi selama puluhan tahun. Penduduknya hidup, bekerja, dan menua di tempat yang secara teknis tidak ada. Setelah Perang Dunia Kedua, teknologi pemetaan berkembang pesat. Satelit pertama diluncurkan. Foto udara menjadi semakin akurat. Dunia tampak semakin terbuka. Namun justru pada masa inilah praktik penyembunyian lokasi menjadi lebih canggih. Alih-alih menghapus tempat sepenuhnya, informasi mulai dikendalikan, detail dikurangi, gambar diperhalus. Beberapa area hanya diperlihatkan sebagian, cukup untuk terlihat normal, tetapi tidak cukup untuk benar-benar dipahami. Banyak pemerintah beralasan bahwa pembatasan ini dilakukan demi keamanan nasional. Dan dalam beberapa kasus, alasan tersebut memang masuk akal. Pangkalan militer aktif misalnya, tidak bisa diperlihatkan secara detail kepada seluruh dunia. Namun seiring waktu, muncul pertanyaan lain yang lebih mengganggu. Apakah semua lokasi yang disembunyikan benar-benar berkaitan dengan militer? Atau ada sesuatu yang lain? Internet membuka peluang bagi masyarakat biasa untuk meneliti sendiri. Ribuan orang mulai membandingkan citra satelit, peta lama, dan arsip sejarah. Mereka menemukan pola aneh. Beberapa lokasi tampak berubah bentuk dari tahun ke tahun. Ada wilayah yang tiba-tiba menghilang dari versi peta tertentu. Dan ada pula tempat yang hanya muncul sebentar, sebelum kembali menghilang. Teori pun bermunculan. Sebagian percaya itu hanyalah kebijakan keamanan. Sebagian lain menduga adanya eksperimen rahasia. Dan ada pula yang yakin bahwa beberapa tempat memang sengaja dijauhkan dari perhatian dunia. Karena sepanjang sejarah manusia, satu hal selalu terbukti benar. Informasi adalah kekuatan. Dan apa yang tidak diketahui publik, seringkali jauh lebih penting daripada apa yang diperlihatkan. Dunia modern memberi kita ilusi bahwa semua sudah terbuka. Namun setiap peta selalu dibuat oleh seseorang. Dan setiap pembuat peta memiliki keputusan tentang apa yang harus ditampilkan dan apa yang harus disembunyikan. Pertanyaannya bukan lagi apakah ada tempat yang dihapus dari peta, tetapi siapa yang memutuskan bahwa kita tidak boleh melihatnya. Dan salah satu tempat paling terkenal yang sengaja dijauhkan dari dunia
berada di tengah Samudra Hindia. Sebuah pulau kecil yang bahkan pemerintah dunia sepakat untuk tidak disentuh. Di tengah luasnya Samudra Hindia, terdapat sebuah pulau kecil yang tampak tidak berbeda dari pulau tropis lainnya. Pantai berpasir putih, hutan hijau lebat, air laut yang tenang. Dari kejauhan, tempat ini terlihat seperti surga yang belum tersentuh. Namun justru karena itulah, tidak seorang pun diizinkan mendekat. Pulau ini dikenal dengan nama North Sentinel. Secara geografis, ia berada di wilayah Kepulauan Andaman di Teluk Benggala. Tetapi berbeda dengan pulau lain di sekitarnya. North Sentinel hampir sepenuhnya terisolasi dari dunia modern. Pemerintah India menetapkan zona larangan sejauh beberapa kilometer dari garis pantainya. Kapal dilarang mendekat. Pesawat tidak boleh terbang rendah. Bahkan para ilmuwan pun hanya bisa mengamati dari kejauhan. Alasannya sederhana, namun juga misterius. Pulau ini dihuni oleh suku Sentinelese, salah satu kelompok manusia paling terisolasi di planet ini. Mereka diyakini telah hidup di sana selama puluhan ribu tahun, tanpa kontak permanen dengan dunia luar. Tidak ada listrik, tidak ada teknologi modern, tidak ada bahasa yang dipahami dunia luar. Dan yang paling mengejutkan, mereka secara aktif menolak siapapun yang mencoba mendekat. Beberapa rekaman menunjukkan anggota suku berdiri di pantai, membawa tombak dan busur, mengarahkan senjata ke arah helikopter atau kapal yang terlalu dekat. Bagi mereka, dunia luar adalah ancaman. Sepanjang sejarah modern, hanya sedikit upaya kontak yang pernah dilakukan. Pada tahun 1970-an dan 1980-an, tim antropolog mencoba mendekati pulau tersebut dengan membawa hadiah kelapa, makanan, dan alat sederhana. Kadang mereka diterima dari jarak jauh, namun lebih sering mereka dipaksa mundur. Seiring waktu, pemerintah menyadari sesuatu. Kontak bukan hanya berbahaya bagi para peneliti, tetapi juga bagi penghuni pulau itu sendiri. Sistem kekebalan tubuh Sentinelese tidak pernah terpapar penyakit modern. Flu biasa saja bisa menjadi bencana mematikan bagi mereka. Satu kesalahan kecil dapat menghapus seluruh peradaban yang telah bertahan ribuan tahun. Karena itulah dunia akhirnya mengambil keputusan langka, bukan untuk menjelajah, tetapi untuk menjauh. North Sentinel menjadi salah satu dari sedikit tempat di bumi yang secara resmi dilindungi dari manusia modern. Sebuah wilayah yang sengaja dibiarkan tetap misterius. Namun misterinya tidak berhenti di situ. Pada tahun 2004, tsunami besar Samudra Hindia menghantam wilayah ini. Banyak ilmuwan khawatir bahwa pulau kecil tersebut telah hancur dan penghuninya mungkin tidak selamat. Helikopter dikirim untuk memeriksa keadaan. Ketika helikopter terbang rendah, seorang pria muncul dari hutan. Ia mengangkat busur dan menembakkan panah ke arah pesawat. Itu adalah tanda pertama bahwa mereka masih hidup. Dunia menyadari sesuatu yang mengejutkan. Tanpa teknologi modern, tanpa sistem peringatan dini, tanpa bantuan luar, mereka berhasil bertahan dari salah satu bencana terbesar abad ini. Bagaimana mereka tahu tsunami akan datang? Apakah mereka membaca tanda alam yang telah lama dilupakan manusia modern? Atau apakah kehidupan yang sepenuhnya terhubung dengan alam memberi mereka kemampuan yang tidak lagi kita miliki? Pertanyaan itu masih belum memiliki jawaban pasti. Pada tahun 2018, seorang pria mencoba mendekati pulau tersebut secara ilegal. Ia percaya bisa menjalin kontak damai, namun perjalanan itu berakhir tragis. Setelah itu, aturan larangan diperketat lebih dari sebelumnya. Sejak saat itu, North Sentinel semakin menjadi simbol sesuatu yang unik di dunia modern. Sebuah tempat yang tidak disembunyikan karena teknologi, tetapi karena keputusan bersama umat manusia untuk tidak mengganggu. Di era ketika hampir setiap sudut planet dapat dilihat melalui satelit, pulau ini tetap menjadi ruang kosong dalam pemahaman kita. Kita tahu lokasinya, tetapi kita tidak benar-benar mengetahui apa yang terjadi di sana. Dan mungkin, untuk pertama kalinya dalam sejarah eksplorasi manusia, misteri itu sengaja dibiarkan tetap menjadi misteri. Namun, North Sentinel bukan satu-satunya tempat yang tampak tersembunyi dari pandangan dunia. Ada lokasi lain yang bukan dijaga oleh alam atau tradisi, melainkan oleh teknologi itu sendiri. Di masa lalu, rahasia dunia disembunyikan dengan cara sederhana.
Peta tidak digambar atau wilayah tertentu dihapus dari atlas. Namun di era modern, penyembunyian berubah bentuk. Dunia kini dipetakan oleh satelit. Kamera mengorbit bumi tanpa henti. Dan hampir setiap lokasi dapat dilihat hanya dalam hitungan detik. Setidaknya, itulah yang kita percaya. Layanan peta digital seperti Google Maps memberi ilusi bahwa kita memiliki akses tanpa batas. Kita bisa melihat gurun terpencil, gunung es di kutub, bahkan jalan kecil di desa yang jauh dari kota besar. Tetapi jika diperhatikan lebih teliti, ada kejanggalan. Beberapa tempat tampak berbeda. Gambar tiba-tiba buram. Resolusi menurun drastis. Warna berubah tidak alami. Seolah-olah seseorang menekan tombol sensor. Banyak orang pertama kali menemukan fenomena ini secara tidak sengaja. Saat menjelajah peta digital, mereka menemukan area yang terlihat seperti noda kabur di tengah gambar yang tajam. Awalnya dianggap kesalahan sistem, namun pola yang sama muncul berulang kali di berbagai negara. Pertanyaannya pun muncul, jika satelit mampu mengambil gambar detail hingga kendaraan kecil terlihat jelas, mengapa beberapa lokasi justru tampak disembunyikan? Jawabannya sebagian berkaitan dengan keamanan. Beberapa negara meminta penyedia layanan peta untuk membatasi detail lokasi tertentu, terutama fasilitas militer aktif, pangkalan udara, instalasi senjata, sistem pertahanan strategis. Informasi visual yang terlalu jelas dapat menjadi resiko nyata. Namun, tidak semua kasus sesederhana itu. Peneliti independen menemukan lokasi yang tidak memiliki penjelasan militer jelas, tetapi tetap disensor. Di beberapa wilayah gurun, bangunan besar terlihat samar, hampir seperti dihapus. Di tempat lain, struktur geometris aneh tampak sengaja ditutupi dengan efek blur digital. Bahkan ada pulau kecil yang warnanya diubah sehingga detail aslinya tidak dapat dikenali. Fenomena ini memunculkan berbagai teori. Apakah ini hanya kebijakan keamanan standar? Atau ada sesuatu yang tidak ingin diperlihatkan kepada publik? Komunitas online mulai membandingkan versi peta dari tahun yang berbeda. Mereka menemukan bahwa beberapa lokasi pernah terlihat jelas, sebelum kemudian menjadi buram di pembaruan berikutnya. Seolah-olah sesuatu berubah, dan kemudian disembunyikan. Salah satu contoh paling sering dibicarakan adalah fasilitas penelitian terpencil di berbagai belahan dunia. Tempat-tempat yang secara resmi tidak banyak dibahas, namun terlihat cukup besar untuk menimbulkan pertanyaan. Mengapa membangun fasilitas besar, tetapi membatasi orang melihatnya? Dalam beberapa kasus, pemerintah secara terbuka mengakui adanya pembatasan citra satelit. Mereka menyebutnya sebagai langkah perlindungan. Namun transparansi berhenti sampai di sana. Detail lebih lanjut hampir selalu dirahasiakan. Ketika kita membayangkan tempat yang disembunyikan dari dunia, kebanyakan orang membayangkan pulau terpencil atau fasilitas militer rahasia. Namun kenyataannya jauh lebih mengejutkan. Karena dalam sejarah modern, pernah ada kota-kota besar dengan ribuan bahkan ratusan ribu penduduk yang secara resmi tidak pernah ada. Untuk memahami bagaimana hal ini bisa terjadi, kita harus kembali ke masa Perang Dingin. Sebuah periode ketika dunia terbagi menjadi dua kekuatan besar, dan informasi menjadi senjata paling berharga. Amerika Serikat dan Uni Soviet berlomba menciptakan teknologi baru, senjata nuklir, sistem pertahanan, eksperimen ilmiah berskala raksasa, dan semua itu membutuhkan satu hal, kerahasiaan total. Uni Soviet kemudian menciptakan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Mereka membangun kota-kota rahasia. Kota-kota ini memiliki apartemen, sekolah, rumah sakit, taman, bahkan teater. Orang-orang lahir di sana, bekerja di sana, membesarkan keluarga di sana. Tetapi jika seseorang membuka peta resmi, kota tersebut tidak akan ditemukan. Salah satu contoh paling terkenal adalah kota yang dikenal sebagai Arzamas 16. Nama itu sendiri bukan nama asli, melainkan kode. Lokasinya dirahasiakan, akses masuk dijaga ketat, dan seluruh aktivitas penduduk diawasi negara. Kota ini menjadi pusat pengembangan senjata nuklir Soviet. Para ilmuwan terbaik dipindahkan ke sana bersama keluarga mereka. Mereka diberi fasilitas hidup yang lebih baik dibanding kota lain. Namun ada harga yang harus dibayar. Mereka tidak boleh pergi bebas. Alamat mereka tidak tercantum secara publik.
Surat dikirim menggunakan kode pos rahasia. Secara administratif, mereka tinggal di tempat yang tidak ada. Dunia luar tidak mengetahui kehidupan di balik pagar tersebut selama puluhan tahun. Kota seperti ini dikenal sebagai closed cities atau kota tertutup. Jumlahnya bukan satu atau dua. Ada puluhan kota serupa tersebar di seluruh wilayah Soviet. Beberapa fokus pada penelitian nuklir, beberapa pada teknologi luar angkasa, dan lainnya pada eksperimen militer yang tidak pernah diumumkan. Bahkan penduduk negara itu sendiri sering tidak tahu lokasi kota-kota tersebut. Nama mereka diganti angka, lokasi mereka dihapus dari atlas, dan keberadaan mereka dijaga sebagai rahasia negara tingkat tertinggi. Ironisnya, kehidupan di dalam kota rahasia seringkali terasa normal. Anak-anak pergi ke sekolah, orang tua bekerja setiap hari. Festival tetap dirayakan. Dunia kecil yang berjalan seperti biasa, di balik kenyataan bahwa mereka hidup dalam rahasia global,